Di sini saya akan ngomongin tentang keberuntungan. Ya, banyak orang merasa bahwa keberuntungan itu cuma satu tipe. Jadi kalau orang beruntung itu berarti dia hoki. Jadi di dalam dia punya hidup, satu momen itu dia ketemu dengan seseorang, dia ketemu satu ide, atau apapun itu, ya dia hoki aja. Gitu. Jadi memang sudah takdirnya dia mendapatkan keberuntungan itu. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, sebenarnya ada 4 tipe keberuntungan. Ini yang akan saya ngomongin lebih dalam, saya akan berikan contoh juga dan juga insight dari saya sendiri. Jadi keberuntungan itu, kalau misalnya kita sudah mengerti dari 4 tipe yang ada, kita paham kalau keberuntungan itu bisa ditingkatkan. Jadi kamu bisa memposisikan diri kamu untuk lebih beruntung dalam hidup. Karena memang tipe-tipe keberuntungan itu beda-beda. Yang pertama ini adalah yang semua orang paham, ya, yaitu blind luck, keberuntungan murni. Jadi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat keberuntungan itu. Ini adalah keberuntungan yang datang tanpa direncanakan. Jadi terlahir di keluarga orang kaya. Ya, jadi pada saat udah gede, pendidikannya bagus, dimodalin buat bisnis, mau ngapa-ngapain gampang. Atau terlahir dengan kemampuan unik, yang dimana ketika dilatih kemampuan itu, bisa lebih unggul dari orang lain yang nggak punya kemampuan unik itu di awal. Kemudian misalnya dapat peluang bisnis dari teman sebangku di sekolah di masa lalu, yang dimana ya karena kenal teman itu aja, terus tiba-tiba dapat peluang itu. Jadi memang keberuntungannya itu sangat random. Di sini kita bisa lihat contohnya misalnya seperti Anthony Salim, dia itu terlahir di keluarga Sudono Salim. Itulah keberuntungannya dia. Walaupun dia memang orang yang kerja keras, dia orang yang pintar, dia yang membesarkan grupnya sampai dengan sekarang, tapi ada keberuntungan yang didapatkan olehnya yang tidak didapatkan oleh orang lain, yaitu terlahir di keluarga Sudono Salim. Jadi bisa melanjutkan kerajaan dari Salim Group. Kemudian Bill Gates, ini juga sama ya. Jadi Bill Gates ini pendiri dari Microsoft yang memang dia seseorang yang visioner, dia kerja keras, dia pinter, tapi terlepas dari semua itu juga ada keberuntungannya. Dia keluarganya itu mapan dan dia sekolah di tempat yang ada akses komputernya. Jadi nggak banyak sekolah yang punya akses komputer, tempatnya dia ada akses komputer, jadi dia bisa ngulik-ngulik komputer dari dia kecil. Dan pada saat dia bikin Microsoft, dia dapat deal dengan IBM, yang dimana itu bikin perusahaannya menjadi sangat besar. Ya, dan itu ada andil dari mamanya yang kenal dengan petinggi IBM. Jadi ini ya keberuntungan yang dia miliki secara random aja, dan itu dia gunakan di dalam hidup dia. Dan yang terakhir adalah Adele ya, ini adalah penyanyi yang hebat, dia terlahir dengan suara yang unik, yang tebal dan berat. Ya terlepas dari dia memang kerja keras, dia latihannya memang benar-benar keras juga untuk memoles dia punya kemampuan nyanyi, tapi dia punya satu keberuntungan yaitu memang ada suara unik yang dia miliki, yang nggak banyak orang miliki. Kalau dari saya pribadi, saya nggak menyarankan untuk kita mengandalkan ini karena kebanyakan orang mikirnya seperti ini, udah kita diem aja, kalau memang beruntung ya beruntung. Tidak seperti itu karena yang ini sifatnya itu sangat random. Jadi kalau kita berharap doang, mungkin datang, mungkin nggak datang. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu keberuntungan karena bergerak. Jadi keberuntungan ini muncul karena kita banyak mencoba. Kita banyak mencoba sesuatu, makin banyak yang kita tahu, makin banyak peluang yang kita bisa garap. Makin sering kita ketemu banyak orang, makin banyak koneksi yang terbentuk, makin banyak peluang-peluang yang mungkin ditawarkan oleh orang lain. Makin sering kita berkarya, makin besar peluang karya kita dilihat oleh orang lain, makin besar peluang orang menawarkan satu peluang tertentu kepada kita. Jadi ini muncul karena kita banyak bergerak, banyak mencoba. Contohnya adalah Shaquille O'Neal, ini pemain basket di Amerika. Ini adalah salah satu cerita yang lumayan menarik ya. Jadi dia dapat kesempatan untuk investasi di Google di masa-masa awal. Itu karena dia sedang meeting di Hotel Four Seasons di Los Angeles. Kemudian pada saat dia selesai meeting, dia lihat ada anak-anak di sana. Dia main sama anak-anak itu. Setelah selesai main, anak-anaknya panggil kakeknya. Ternyata kakeknya itu adalah yang lagi mau investasi di Google. Dan di saat itu diajak untuk investasi bareng. Jadi dia berhasil menumbuhkan uangnya berkali-kali lipat ya, sampai pada saat Google IPO. Dan contoh yang kedua itu adalah Steve Jobs. Ya, Steve Jobs ini dikenalin ke temannya yang bernama Steve Wozniak. Jadi dia bukan dari awal dia kenal dengan Steve Wozniak kemudian bikin Apple, tapi dia tipe orang yang mau kenalan dengan orang lain. Jadi dia kenal dengan orang lain banyak dan kemudian salah satu temannya dia mengenalkan Steve Jobs ke Steve Wozniak karena kesamaan mereka terhadap suka sama elektronik. Maka lahirlah Apple. Nah, di sini yang kita bisa pelajari adalah ya kita kalau misalnya mau beruntung untuk tipe yang ini, kita harus banyak gerak. Kita harus banyak ketemu orang, ya kita harus mau ketemu orang baru karena kita nggak tahu peluang apa yang kita bisa dapatkan dari orang baru itu. Kita harus banyak bergerak. Ya sama seperti Shaquille O'Neal, kalau misalnya dia diem di rumah doang, di saat itu ya dia nggak dapat kesempatan untuk invest di Google.
gitu. Jadi ini keberuntungan yang didapatkan karena bergerak. Nah, ini sebagai selingan ya, bagi teman-teman yang mau belajar bisnis, kalian bisa coba cek aplikasi Growin yang saya bangun. Di dalamnya ini ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi langsung di berbagai bidang. Ya, ini ada bootcampnya dari nol, digital marketing, eksportir, content creator, sampai dengan online shop. Ada konsultasi tertulis juga, dan kemudian ada template dokumen siap pakai. Ya, tinggal di-download aja, kemudian direvisi, langsung bisa dipakai sendiri. Kita lanjut lagi, keberuntungan yang ketiga itu adalah keberuntungan karena peka. Ya, jadi ini beda dari yang sebelumnya. Ini karena kepekaan pribadi. Jadi ini datang dari kemampuan membaca situasi. Jadi dua orang pada situasi yang sama itu bisa melihat hal yang berbeda. Yang satu mungkin melihatnya masalah, yang satu melihatnya peluang. Jadi ini tuh didapatkan dari ilmu dan juga pengalaman. Semakin luas ilmunya kita, ya semakin dalam ilmu yang kita miliki di dalam kepala kita, semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin banyak hal yang terlihat oleh kita ya dalam bentuk peluang yang bisa kita garap. Contohnya misalnya Ray Kroc, dia ini dulunya adalah sales mesin milkshake. Jadi dia tawarin dari satu outlet ke outlet lain buat beli milkshake. Nah, dia kenal dengan McDonald Brothers yang waktu itu bikin restoran McDonald. Di saat itu cuma ada satu cabang, tapi dia melihat bahwa si McDonald ini bisa dibikin di seluruh dunia. Akhirnya dia coba untuk ambil satu franchise, sampai ketika sudah berhasil dia beli dari si McDonald Brothers. Akhirnya jadi milik dia. Dan dia besarkan. Makanya sekarang itu kepemilikannya bukan di McDonald Brothers, tapi ya di Ray Kroc ini punya keluarga. Ini adalah keberuntungan karena dia peka. Dia bisa melihat. Si McDonald Brothers-nya nggak ngelihat peluang itu. Yang ngelihat itu dia. Nah, kemudian ada lagi misalnya investor dari ByteDance yang buat TikTok. Ya, ini ada foto di sini adalah pendiri dari ByteDance ya, namanya Chang Yiming. Ini jarang disebut di media. Tapi di tahun 2012, itu ada satu investor yang percaya dengan dia. Jadi dari tahun 2012, itu dia percaya bahwa ini kreator ekonomi adalah satu gelombang baru yang besar. Yang dimana AI ini akan punya andil yang besar. Jadi dia sudah tahu bahwa ini arahan selanjutnya dari sosial media adalah konten mencari orang. Kalau dulu orang mencari konten, kita follow siapa, kontennya dimunculin dari yang kita follow. Kalau sekarang, setiap hari keinginan kita bisa berbeda. Nanti dilemparin konten-konten yang sesuai dengan keinginan kita. Ini investor SIG Asia, dia investasi di ByteDance dari tahun 2012 karena dia peka terhadap tren yang ada dan dia percaya dengan visi dari foundernya. Tidak seperti venture capital lain yang menolak dia karena di saat itu dia juga ditolak oleh ratusan investor pada saat awal mendirikan, nggak ada yang percaya. Akhirnya ya si SIG Asia ini dia yang mendapatkan keuntungan yang besar. Sekarang dia punya porsi kepemilikan itu sampai dengan 15%, setara itu sampai 15 miliar dolar. Nah, untuk mendapatkan keberuntungan dari kepekaan ini, kita harus punya ilmu yang banyak di dalam kepala kita. Jadi kita harus rajin-rajin baca buku, rajin-rajin setiap hari dengerin YouTube terkait dengan edukasi, yang ambil course sana-sini. Karena semakin banyak ilmu yang kita miliki, referensi berpikir kita semakin luas. Semakin banyak juga pengalaman yang kita miliki, itu nanti kita bisa melihat yang orang lain nggak lihat. Sekarang tipe yang keempat, ini adalah keberuntungan karena keunikan. Ini datang karena kita punya ciri khas. Jadi kita diingat karena kita punya keahlian tertentu, kita diingat karena kita punya reputasi tertentu, kita diingat karena kita dianggap cocok untuk hal tertentu. Misalnya kamu ini adalah orang yang jago sekali bahasa Rusia, yang paling baik di Indonesia, dan kamu sampai menjadi translator tersumpah. Di Indonesia nggak banyak nih misalnya. Terus kemudian presiden mau pergi ke Rusia nih, butuh seorang translator. Kamu dicari. Karena kamu punya keahlian itu. Dan orang-orang ingat kalau kamu punya keahlian itu. Jadi ini keberuntungan yang datang karena punya ciri khas. Nah, di sini saya kasih contoh dua ya. Yang satu itu adalah iShowSpeed. Dia adalah streamer yang paling besar di dunia ya. Dia punya satu keunikan itu adalah dia atletis. Jadi kalau kita perhatiin dia punya live itu, dia sering banget backflip. Ya, sering banget ngajak orang lari. Jadi ini beda dengan streamer yang lain yang mungkin nggak atletis. Dan dia berani malu. Dia obsesi dengan sepak bola dan dia ekspresif. Jadi keunikannya dia yang membuat dia itu nggak bisa diganti. Kalau ada orang lain mencoba untuk melakukan yang dia lakukan, jadi streamer juga, ya keliling dunia sana-sini, itu susah untuk mengejarnya. Karena dia ada banyak faktor yang bikin iShowSpeed menjadi seorang iShowSpeed. Kemudian yang selanjutnya adalah Jony Ive. Ini adalah desainer Apple. Jadi kalau kita pakai Mac, pakai iPhone. Nah, ini si Jony Ive ini adalah orang yang dia kerja bareng si Steve Jobs berdampingan untuk bikin produk-produk Apple. Dia dikenal sebagai seorang desainer produk yang legendaris. Ya, dia beberapa tahun yang lalu dia memutuskan untuk bikin satu startup hardware ya untuk
terkait dengan AI, akhirnya dia diakuisisi oleh si OpenAI. Diakuisisi dalam konteks dia direkrut ke dalam tim OpenAI untuk bikin satu hardware untuk tim OpenAI karena dia dikenal sebagai orang yang bisa mendesain produk legendaris. Ya, dia kerja bareng Steve Jobs udah lama. Nah, jadi ini adalah keberuntungan karena keunikan. Karena jago banget di satu bidang tertentu, karena beda banget, jadinya ini nggak bisa diganti oleh orang lain. Nah, menurut saya ini juga sesuatu yang bisa kita kejar di dalam bidang yang kita kerjakan. Kita pikirkan gimana caranya kita berbeda selain menjadi yang terbaik. Sehingga nanti ketika dicari oleh orang, kita yang diingat. Nah, jadi sebagai kesimpulan, kalau misalnya kamu merasa bahwa diri kamu belum beruntung, belum tentu itu karena pure kamu nggak hoki. Ya mungkin di tipe yang ke-1 tadi itu kamu nggak dapat banyak ya. Kayak misalnya tadi kan ada Anthony Salim terlahir di keluarganya Sudono Salim, itu kan keberuntungan yang nggak semua orang dapatkan. Kamu coba renungkan terhadap 3 hal ini. Apakah kamu sudah cukup bergerak? Kamu udah bergerak ke sana ke sini, ketemu dengan banyak orang, melakukan banyak percobaan? Apakah kamu sudah cukup peka? Ya, kamu tambah ilmu dalam kepala kamu, pengalaman kamu juga kamu banyakin, jadi kamu bisa melihat yang orang lain gak lihat. Apakah kamu sudah cukup unik? Jadi kamu menjadi yang terbaik di bidang kamu dan kamu bikin diri kamu beda supaya diingat oleh orang lain. Dan ketika orang mencari, mereka ingatnya kamu. Ini adalah kombinasi dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh diri kita supaya diri kita bisa lebih beruntung. Balik lagi ya, di sini menurut saya kalau kamu cuma ngelihat presentasi video ini nggak akan ada yang berubah dalam diri kamu. Kamu harus catat, kamu renungkan, dan kamu coba implementasikan. Implementasikannya dari yang tadi, misalnya banyak bergerak, coba untuk peka, cari keunikan yang bisa kamu buat untuk diri kamu. Jadi kamu menjadi lebih beruntung di dalam hidup kamu. Semoga berguna ya.